Welcome to channel GNV. Go! Pemerintah agama dalam menyikapi apa yang terjadi di wilayah kita yang tercinta ini. Belum sampai ke hal-hal lain, tetapi paling tidak bahwa tokoh adat, tokoh agama, pemerintah bersatu. Soin galatin wahmanimai, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk menyelesaikan hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Kita tidak mungkin membiarkan ini berjalan terlalu lama, tidak mungkin. Tapi kesadaran untuk kebaikan itu kita motivasi. Motivasi pertama adalah dari pemerintah. Untuk itu saya sekali lagi mohon dengan segala rendah hati dalam bahasa kita ya berani. Cintai daerah ini dengan sungguh-sungguh, dengan tidak boleh membangun perbedaan di antara kita. Semua orang punya hak untuk hidup. Agama juga mengatur seperti itu. Untuk itu, sebentar ini ada acara, ada kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka hari ini hadir semua pimpinan komedi. Yang tidak hadir biarkanlah, mudah-mudahan diberikan kesadaran. Yang kedua, para dewan raja. Dan yang ketiga adalah tokoh agama. Jadi yang pertama, pemerintah daerah memfasilitasi. Yang kedua, ada doa bersama dari ketiga tokoh agama. Yang pertama, dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku. Yang kedua dari Bapak Uskup Amboina. Yang ketiga dari salah satu pendeta atau ketua klasis besar di Mohon. Jadi yang pertama adalah doa. Acara yang pertama adalah doa. Doa agama. Yang kedua, doa agama dari ketiga
3 golongan. Nanti di tempatnya, lokasinya di Murmas Jamrin. Sebelum mereka berdoa, mungkin ada kata-kata pesan-pesan dari beliau untuk kita saling rasa memiliki satu dengan yang lain. Yang kedua, masuk ke acara adat. Acara adat ini akan dipandu langsung, nanti oleh pembawa acara atau saya sendiri, atau nanti langsung oleh Bapak Raja. Yang pertama adalah Bapak Raja mau mengungkapkan isi hatinya. Yang kedua, mungkin beliau memberikan kesempatan kepada Bapak Raja Kandaeli untuk juga menyampaikan isi hatinya. Kemudian berikutnya Bapak Raja Mer Ohinian dan Bapak Raja Sekretaris Dewan Raja, yaitu Bapak Raja Pan akan memimpin ritual adat. Ritual adat ini dimaksudkan untuk, jadi jangan disalahartikan, bukan sumpah atau apa lain, tetapi sumpah adat. Siapa saja yang merasa bahwa dia anak negeri ini, ketika sumpah adat ini dilakukan dan dia melanggar, biarkanlah sampai matahari tenggelam membawa semua keluarga dan keluarganya. Yang kedua, ada sasi yang dipasang, tapi sasi ini bukan sasi tanah, bukan, jangan disalahartikan. Ini sasi yang dibuat oleh raja untuk jangan lagi bertikai, jangan lagi berkelahi. Sasi ini akan dipasang di 2 tempat. Secara resmi akan satu di Murmas Jamrin, dan yang kedua akan dibawa yang satu ke Elarak Muharram. Nanti bapak-bapak raja sendiri yang mengantarnya ke sana. Tetapi pesan-pesan akan disampaikan. Jadi mungkin itu acara kita pada hari ini, dan acara adat ini tidak boleh sampai matahari tenggelam. Dia kita mulai dari sekarang sampai mungkin jam 5 atau jam setengah 6 harus sudah selesai. Jadi bapak-bapak yang nanti diberikan kesempatan untuk bicara, jangan terlalu panjang, karena waktu, angka hati, angka adat dan sumpah itu sudah harus sebelum matahari tenggelam, sudah harus selesai. Barangkali itu. Dan kepada semua pimpinan OPD, kepala OI camat, jalan ke sana tidak harus naik motor, tidak harus pakai payung, dan hadapi alam, dan insya Allah kita semua aman dan damai. Itu saja yang saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati yang mulia Bapak Uskup Amboina, yang juga anak besar yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Ketua Klasis kecil yang juga hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para Dewan Raja yang hadir bersama dengan kita. Yang pertama, Bapak Raja Pan. Berdiri, Pak.
Yang kedua, Bapak Raja Maur Ehud. Yang ketiga, Bapak Raja Bandaeli. Yang keempat, Bapak Raja Mer Ohenian. Yang kelima, Bapak Raja atau Sekretaris Raja Meumfit. Yang berikutnya, Lo Haitil, Bapak Raja Lo Haitil. Yang terakhir, Bapak Raja Rumadian. Ada lagi? Ada lagi? Manyiu yang sudah hadir, dan para pastor, para pendeta, para imam masjid, Ketua FKUB Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Majelis Ulama, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Kei Besar, yang alhamdulillah karena saya sudah menjelaskan tujuan dari kegiatan ini. Maka yang pertama adalah doa agama, yang nanti selain doa ada pesan-pesan sedikit sebelum masuk ke acara adat. Untuk itu kami persilahkan Ketua Klasis Kecamatan Kei Besar untuk menyampaikan pesan-pesan moral sekaligus juga doa bersama untuk itu. Silakan Bapak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Pak Bupati yang terhormat, Bapak Uskup Yosi Sambulina yang terhormat, Pak Ketua MUI Provinsi Maluku yang terhormat, Bapak Raja yang terhormat, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandana, Pak Danlanut yang terhormat, Ibu Ketua Klasis Kei Kecil dan Kota Tual, Bapak Wakil Uskup Kei Besar, dan juga Bapak Wakil Uskup Kei Kecil, Bapak dan Ibu, Bapak Ketua MUI Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara khususnya Kei Kecil, Kei Besar, dan semua Bapak dan Ibu sekalian yang saya kasihi. Tidak mengingat masa lalu, tapi di tempat ini untuk kedua kalinya kita itu pertanda bahwa janji kita untuk perdamaian dan kebahagiaan untuk negeri dan tanah ini belum kita jaga dengan baik. Tetapi kita bersyukur kalau hari ini kita semua berkumpul di sini adalah untuk mencari dan menemukan persaudaraan dan kedamaian itu. Oleh karena itu, di kesempatan ini perkenankanlah saya sebagai Ketua Klasis Kei Besar atas nama gereja di sini. Saya mau menyampaikan kepada kita sekalian yang mendiami tanah Nguhuyut, marilah kita menjaga akan tanah ini. Kita menjaga nilai leluhur yang telah diturunkan oleh para leluhur kita untuk sebuah persaudaraan ain-ain, sebuah kedamaian yang diajarkan oleh semua agama dan semua yang kita dambakan, yaitu keutuhan dan persekutuan. Inilah yang kita dambakan bersama. Dan karena itu, marilah ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari sisi pribadi dan keluarga, kita salurkan pada tempatnya, baik itu melalui pemimpin-pemimpin kita maupun juga orang tua-tua kita yang ada di setiap ohoi maupun juga jemaat. Mari perkenankanlah saya untuk berdoa dalam cara agama Kristen Protestan. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghendaki kedamaian dan sukacita
Kami minta Tuhan Allah dapat Tuhan wujud nyatakan kemahakuasaan-Mu untuk kami. Yang mulia Bapak Uskup Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk semua. Bapak Ketua MUI yang saya kasihi, Bapak. Pertama tentunya sebagai anak youth, anak besar, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini membuat kita semua menangis tentunya. Tetapi juga membuat kita semua tentunya harus menangisi kebodohan kita, kesalahan kita. Karena apa? Tidak ada yang untung dengan sebuah perang, sebuah konflik, tidak ada yang untung. Saya ingin jauh ke belakang. Saya hidup di masa kecil sampai remaja di Besar, dan tahun 87 sampai 83 sampai 87 saya dari Waur datang sekolah di SMP Savio. Dan mulai dari SD tentunya kota ini menjadi kota penuh kenangan, karena setiap 17 Agustus selalu ada baris berbaris, juga ada sepak bola antar kampung dan lain sebagainya. Dan saya kira di masa-masa itu terjadi perkelahian cuma antar pelajar SMP Savio dan SMP Negeri. Dua itu saja yang terus-menerus berkelahi setiap saat. Tetapi berkelahi hanya sebatas kenakalan remaja. Dan saya tidak punya memori sedikit pun tentang di masa itu, tentang perkelahian antar agama, antar desa, terutama di kota Elat yang tercinta ini. Karena itu hanya mau mengatakan bahwa dulu kita paling aman. Dulu Elat ini dihuni oleh Elat dan semua kampung di Besar dihuni oleh orang-orang baik dan sangat luar biasa. Karena itu ketika akhir-akhir ini terjadi sesuatu seperti yang kita alami bersama, berarti bagi saya, kita semua mungkin banyak dari kita telah lupa adat istiadat. Lupa adat istiadat. Dan itu yang harus menjadi, makanya para bapak raja hadir di tempat ini untuk mengingatkan kita betapa indahnya keterang hidup bersaudara, entahkah itu Muslim, Protestan maupun Islam. Kedua, ketika saya ditabiskan jadi uskup di Gereja Anugerah di Wejang, saya bilang saya ini paket yang lengkap dalam toleransi. Mengapa? Nenek saya berasal dari OHL kampung Protestan, dan saudara-saudara dari mama saya baranyanan banyak ada di kota ini. Sehingga ketika saya terlahir sebagai anak orang Katolik, maka relasi-relasi ini tentunya tidak menjadi sesuatu yang baru bagi saya. Karena itu di hari ini ketika kita datang karena sebuah masalah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saya mau mengatakan ini, bahwa kita lupa bahwa kita semua adalah orang baik. Kita lupa bahwa kita semua adalah orang baik. Kalau kita yakin bahwa kita orang baik, tentunya kita tidak melakukan kejahatan. Itu pertama. Jadi mulai sekarang, dari semua saja, harus yakin bahwa saya ini adalah orang baik, apapun agama saya. Yang kedua, kalau kita melakukan sebuah kesalahan seperti yang terjadi, maka Tuhan tidak pernah melihat berapa kali Anda jatuh, tapi Tuhan melihat bagaimana Anda bangkit untuk berjalan kembali. Dan sore hari ini kita menyatakan kepada Tuhan dan para leluhur kita di Nhuyut ini bahwa kita ingin bangkit dan berjalan kembali
bersama-sama sebagai orang bersaudara di Nuhuyut ini. Karena itu, sang boleh lagi lihat kekurangan, kejelekan orang lain. Mari kita lihat kebaikan dalam diri saudara-saudara kita. Dari Bandelet mereka lihat yang di sebelah sana kebaikan, dari sebelah sana lihat kebaikan. Kalau kita semua melihat kebaikan, maka orang tidak lagi berbicara tentang kejahatan. Kejahatan akan lari sendiri. Karena itu kami datang di sore hari ini tidak mau mengatakan bahwa Anda jahat, tapi mau mengatakan bahwa Anda baik. Maka mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk menyebarkan kebaikan itu, sehingga ketika kebaikan itu ada di semua Nuhuyut ini, maka kejahatan akan kita tenggelamkan di Pulau Ivacana. Karena itu mari kita berdiri dan kita tegakkan persatuan kita, toleransi kita, persaudaraan kita. Dan mulai sekarang mari kita berjalan bersama-sama membawa pelita kebaikan itu, sehingga kuasa kegelapan tidak ada lagi di Nuhu FH ini. Dan akhirnya, mari kita satu dalam doa. Izinkanlah saya untuk berdoa secara Katolik untuk keturang punya Nuhuyut ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ketika kami berdiri di atas tanah ciptaan-Mu ini, kami mengingat akan moyang-moyang kami yang telah Kau izinkan untuk hidup bersama, hidup damai, hidup rukun di atas tanah ini. Kami telah jatuh dalam salah dan dosa, tapi sore hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk menyatakan niat baik kami untuk bersatu kembali, bela kebenaran, maju bersama-sama sebagai anak-anak Nuhuyut ini. Engkau tahu kelemahan, kerapuan, bahkan dosa-dosa kami. Tetapi kami percaya bahwa mata-Mu hanya tertuju pada kebaikan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang berikutnya kita mengundang dengan hormat yang mulia Bapak Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku, Dr. Abdullah Katomo. Untuk itu kepada Dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabe. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketua klasik, Ibu Ketua klasik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Kana ummatan wahidah." Kita seluruh umat manusia ini tanpa pandang bulu adalah satu umat. Karena kita semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Walaupun kita tidak dilahirkan seayah dan seibu, walaupun kita tidak tinggal serumah, walaupun kita punya kakek nenek berlainan, tetapi hakikatnya kita adalah satu. Karena kita berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kita semua adalah bersaudara gandong. Perbedaan agama dan keyakinan masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Zainal Wujud wa ala alihi wa sahbihi khairi kulli mawjud. Allahumma rabbana lakal hamd. Hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena dengan izin-Mu jualah sampai saat ini kami masih sempat menghirup udara kehidupan. Dan dengan takdir-Mu jualah kami berkumpul semua di sini dalam satu hajat yang mulia
untuk membangun kesadaran kami di daerah KI besar ini untuk membangun kehidupan yang aman dan damai ke depan. Dan segala urusan kami kepadamu, dan kami mohon ya Allah, berikanlah yang terbaik menurutmu kepada kami. Sesuaikan sampai. Terima kasih Bapak Ketua, mulai dari Ketua Klasis, KI Besar, Bapak Uskup, dan Ketua Majelis Ulama. Pengantar dan doa yang disampaikan oleh Bapak bertiga mudah-mudahan didengar dan dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu tentu dalam kehidupan ini pasti saja bahwa ada yang kurang, yang lebih. Tetapi selaku pemerintah daerah, saya hanya mau mengatakan yang kurang itu adalah saya dan seluruh staf. Yang lebih itu adalah Tuhan. Untuk itu dalam tatanan hidup orang KI yang bertumpu kepada 3 huruf yang disebut dengan akar, adat, kubni, agama, atau dalam bahasa Indonesia adat, pemerintah, dan agama. Bapak Uskup yang mulia, yang saya hormati, Bapak Ketua Klasis dan Bapak Ketua MUI dan tokoh-tokoh agama semuanya. Sedikit lagi kita akan berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang padat di hari-hari minggu ke depan. Tentu masyarakat yang dari luar daerah, dari Dobo, dari Papua, dari Ambon, dari Jakarta, dan lainnya akan datang ke sini. Untuk itu melalui tokoh-tokoh agama, saya berharap atas nama pemerintah daerah berharap berikanlah atau mungkin lanjutkanlah pesan-pesan dari ketiga tokoh agama ini kepada mereka. Bahkan sudah ada juga selentingan yang saya dengar bahwa dalam kapal juga diintimidasi dan lainnya. Mudah-mudahan itu hanya sebuah fitnah, tapi tidak terjadi. Ya mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini semua. Dan kepada sekali lagi melalui Bapak Uskup, melalui Bapak Ketua Klasis, melalui Bapak Ketua Majelis Ulama, mungkin himbauan-himbauan lagi kepada tokoh-tokoh agama untuk mohon dengan segala rendah hati mereka turun lagi untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Paling tidak adalah menalarkan apa yang disampaikan oleh ketiga tokoh agama tadi. Itu yang lebih penting. Dan ketika mereka paham, maka mereka aplikasikan, mereka pakai sesuai dengan ajaran kita masing-masing dalam kehidupan. Tentu pasti saja ada yang kurang, ada yang salah. Untuk itu acara yang berikutnya adalah ritual adat yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Raja Fan, tetapi mengingat waktu yang terbatas agak dipercepat. Tetapi sebelum itu saya minta Bapak Raja Maut, Bapak Raja Banda Eri agar memberikan pesan-pesan moral kepada kita semua masyarakat yang ada di sekitar ini. Nanti yang selanjutnya masing-masing raja ini punya tugas masing-masing, mulai dari yang membawa acara atau yang terus turun ke Ratmer Önian Meumfit Loitil. Tetapi sebelumnya saya minta Bapak Raja Maut beserta Bapak Raja Pandeli untuk memberikan pesan-pesan moral kepada kita semua, bahwa kalau misalkan tokoh agama ini sudah bicara dan kita dengar, mari kita dengarkan juga yang disampaikan oleh Bapak Raja. Untuk itu saya persilahkan dengan segala rendah hati kepada Bapak Raja Maul dan diikuti oleh Bapak Raja Pandeli. Silakan Pak. Jojo, Joplet, Pak BBC. Yang saya hormati
Bapak Bupati Maluku Tenggara, yang saya hormati Bapak Uskup, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Doa-doa, di dalam doa itu banyak sekali nasihat-nasihat yang baik untuk kita. Saya mau memberikan semangat kepada pemuda-pemuda Kiai Besar, khususnya di Elat, supaya membangun hal-hal yang baik, membangun daerah ini bukan dengan kekerasan. Saya kembali ke tahun 1945. Salah seorang Raja Maur, di saat itu dia terpilih sebagai Bestir di Elat untuk pertama kali di tempat ini. Dia memimpin Kiai Besar. Saya dan dia juga termasuk salah satu pendiri Kabupaten Maluku Tenggara. Dia membangun di saat-saat itu benar-benar, karena masa saat itu jadi sedikit kekerasan. Hanya mau untuk membangun kota ini, Elat ini. Dia bangun jembatan tanpa biaya, dia kumpul semua orang-orang kampung supaya bekerja membangun Elat. Saya sangat sedih kalau Elat ini mau dihancurkan, lebih khusus Kiai Besar ini. Pemuda-pemuda Kiai Besar harus sadar memberikan hal-hal yang baik. Bahkan kalau perlu jadi contoh buat kami di Kiai ini. Saya jujur saja bahwa itu orang tua kandung saya. Dan pernah dia membuat di sini ada apa namanya? Tugu di sini. Tetapi sekarang saya lihat sudah tidak ada. Beliau berjuang habis-habisan. Jadi saya harap kepada pemuda-pemuda Elat maupun Hornutru, mari kita membangun, kita jadi contoh buat banyak orang di sini. Bapak Raja Banda Eli untuk sedikit menyampaikan. Terima kasih. Bupati yang kami hormati, semua unsur-unsur pejabat kabupaten dan provinsi yang kami hormati, tidak banyak dan masalah-masalah yang itu menyangkut masalah pendatang. Namanya pendatang ini, kita semua ini pendatang. Kita ini pendatang, ada dua Maibes, ada dari Jawa Bali, ada dari Ternate Tidore, ada dari Yabun, Wadan. Nah, sehingga kita semua pendatang. Nah, ada lagi dengan orang Huiduan. Nah, sehingga perkataan pendatang ini kalau boleh kita kubutkan pada saat ini, sehingga ini. Karena kita ini sudah hidup sudah 500 tahun. Kita sudah berada di sini pada tahun 1621 dengan terjadi peperangan yang terjadi, perang yang ada di pulau-pulau Bandung. Sehingga kita ada di sini. Tapi mengapa kita ini masih diusut oleh pendatang? Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kita kumpulkanlah perkataan pendatang ini kepada ini supaya jangan lagi terjadi kata-kata pendatang. Bagaimana kita punya keluarga dari Bugis, Butun dan lain-lain datang, baru datang pada tahun 1971. Itu mengapa tidak disebut dengan pendatang? Kita ini sudah mendekati 4 abad yang ada di KS ini, mengapa masih disebut dengan pendatang? Ini yang dapat kami sesalkan kepada kita semua. Sehingga itu saya mengajak untuk kita semua, marilah kita berkumpul kita ini untuk supaya membangun daripada Kiai Besar ini, supaya mudah-mudahan supaya menjadi maju, jangan berfaedah untuk kita semua. Mungkin sebenarnya itu saya dapat sampaikan. Kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Raja Banda Eli yang menyampaikan pesan dan kesannya di dalam konsep Islam
di dalam konsep agama juga diajarkan seperti itu. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari rezeki tanpa disebutkan dari mana dan dari mana. Ini yang saya bilang bahwa kei ini harus dimiliki oleh semua orang yang ada di dalamnya. Itu yang paling penting. Bapak Raja Mandeli, Bapak Raja Maur, terima kasih atas penegasannya, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di antara kita. Secara organisasi masyarakat itu ada saja. Misalkan Amkei, Maskei, Wandan, dan lainnya. Itu biarkan saja, karena itu adalah organisasi masyarakat di dalam menjalankan mungkin kegiatan-kegiatan sosial dan lainnya. Pada prinsipnya adalah semua yang ada di Kei di Bumi Labung Ngebal adalah harus rasa memiliki satu dengan yang lain. Tidak boleh lagi di Ngurmas Yampling Wama ini, tidak boleh lagi ada perbedaan di antara kita. Tentu yang mulia Bapak Uskup dan Bapak Ketua MUI dan Bapak Ketua Klasis, memang hari ini kita bicara, depan besok bisa jadi lain. Tetapi saya mau bilang sekali lagi, pesan-pesan moral yang disampaikan oleh para tokoh agama, yang disampaikan oleh para raja, khususnya Bapak Raja Maur dan Bapak Raja Mandeli, dan nanti acara ritual ini, jangan disalahpahami. Supaya kehidupan kita hari-hari akan datang, kita kerja. Karena pemerintah punya kepentingan adalah bagaimana membangun daerah ini. Tentu kalau misalkan masih ada seperti ini, maka kami agak sedikit susah. Tetapi ada satu istilah lain, buat apa bangun Maluku Tenggara, khususnya Aceh Besar, kalau terjadi seperti ini. Lebih baik kita bangun kepribadian. Betul, kami harus membangun kepribadian. Maka hari ini tokoh-tokoh agama, para pastor, wakil uskup kecil, wakil uskup besar, para pendeta, ketua klasis kecil, dan para imam ada di sini. Untuk itu selanjutnya adalah, karena jam dia berjalan, untuk itu kami minta langsung pada ketua atau sekretaris Dewan Adat untuk prosesi adat, dan selanjutnya kami mohon waktunya karena dipersingkat, jadi penjelasan juga disingkatkan nanti dari Bapak Raja Pan, lalu dilaksanakan, kita turun ke bawah dan dilaksanakan sesuai dengan arahan dari para raja. Barangkali itu, dan dari pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Raja, silakan. Ruat neslan tubur, nele neslan puar. Yadad afa adat lero hadi di ahwat tunan manan. Neraan hukum makbo dan urik, hukum makbon turak, fulik. Koridor naik, jangan sampai malam, pamali. Oleh karena itu, kita mempercepat supaya bisa ritual adat ini berjalan sebelum matahari terbenam. Ritual adat yang akan kita laksanakan pada sore hari ini adalah pemasangan hawer. Dan hawer yang akan dipasang oleh Ratrat Usil Nurlim Kepulauan Kei ini adalah hawer Balwirin sebagaimana diatur dalam hukum adat Larbul Ngebal, lebih khusus hukum hawer Balwirin. Hukum hawer Balwirin ini, hawer itu adalah kaum perempuan. Yanad urad, yanad hawad, hirak hawari, sanak saudara perempuan kita, termasuk istri-istri kita, adalah hawar ini sudah. Yang kita selalu sanjung-sanjung sesuai hukum adat Larbul Ngebal.
Kemudian HWR ini kita pasang. Yang pertama, HWRI Batbatang, dia menjaga atau melarang agar kedua belah pihak yang bertikai maupun siapa saja yang tinggal, hidup, makan dan minum di dan dari tanah Kilkilun ini, bumi Lerbul Ngebal ini, jangan lagi kita melaksanakan kekerasan. Tukatnya lihat HWR dir pun ilangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kekerasan di tanah ini. Itu pertimbangan dasar dari kami para rat dalam koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh agama untuk melaksanakan ritual ini. Kemudian HWR ini juga tiga koin betul, ken sasa, en libel, tetal fun, tetal sate, tetal ken fun, HWR itu batang ilik. Hukum kebunin teke bahau, NB ain ran urarai, nefn pun humi tanat bitin ababi ya, bok senang, itega bo HWR bahau, untuk hukum kebunin. Niraan hukum kebun ini sanksi moral ini mengled boleh right hood atmat ke bina kita talib ini bisa sanksi moral adat. Aingal selain sanksi moral dari hukum adat yang akan berlaku bagi mereka yang melanggar ataupun merusak HWR Balurin ini, ingat itu sanak saudara perempuan kita atau istri-istri kita dipertaruhkan dengan penancapan HWR pada hari ini. Siapa yang mengganggu, dia akan berhadapan dengan seluruh rat orang Kai, soal dengan semua masyarakat adat di Kai. Dan di samping sanksi moral itu, kami para rat sepakat bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda adat yang paling berat sesuai dengan DTNS Nukat Lembar Nawait Menasum Tot Fonan Fabler. Biarlah itu memberikan efek jerah kepada para pelanggar. Kita punya hukum adat ini juga bisa memberikan efek jerah, bukan hanya hukum. Apa yang tidak diatur dalam hukum adat kita, semua ada. Hanya kita saja yang lalai. Ada yang tidak paham, ada yang sengaja untuk merusak. Mari, sebagaimana apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tokoh agama, juga Rat Maur dan juga Rat Banda Eli, bahwa kita semua adalah orang Kei. Kalau kita orang Kei, jangan kita bertanya apa-apa tentang pemasangan HWR ini. Karena HWR ini adalah tanda larangan adat untuk menghentikan pertikaian. Kita belum bicara damai. Karena damai itu dia akan masuk ke tahap yang berikut. Dan prosesnya butuh waktu juga. Yang penting hari ini kita pasang HWR supaya pertikaian, kekerasan itu kita hentikan. Baik bagi kedua belah pihak maupun siapa saja yang ikut membantu melaksanakan kejahatan-kejahatan selama ini, baik dengan kata-kata ataupun jari bergerak lebih pintar, lebih cepat daripada otak yang memprovokasi, itu juga termasuk di dalamnya. Untuk itu, mari kita merasa mencintai tanah ini dengan adat, budaya, dan hukum adat Lerbul Ngebalnya. Mari kita menjaga dan menghormati sakralitas nilai-nilai yang terkandung di dalam HWR Balurin. Jadi HWR ini adalah tanda untuk menghentikan pertikaian. Lalu akses masuk keluar elat mulai dibuka.
menghadapi hari raya Natal Tahun Baru, maupun suatu saat angin barat akan kencang, dia akan ganas. Bagaimana kita punya masyarakat, ada yang harus menyeberang, terpaksa menyeberang dengan speed kecil, pasti bahwa ada kecelakaan-kecelakaan di laut. Itu yang kita para raja tidak menghendaki. Oleh karena itu, kira-kira seperti itu makna dari pemasangan HWR ini, dan HWR ini tidak ada sangkut pautnya dengan batas tanah ataupun alasan-alasan lain yang diperdebatkan selama ini. Sekian dan terima kasih. Kita langsung masuk ke proses adat pemasangan HWR yang akan dimulai dengan pembersihan benda-benda yang kita pakai ini, daun kelapa dan juga ainum, tali yang akan kita pakai untuk mengikat. Kita bersihkan dia supaya habis itu baru kita akan memasang atau menancap di sudut sana, biarlah dari semua arah bisa dilihat. Siapa saja yang melihat, dia tahu bahwa itu larangan untuk bak lain. Kira-kira begitu. Setelah itu ada satu HWR lagi kita akan tancap di wilayah Harmutru, tetapi itu ada di El Ralang sebagai pusat pemerintahan adat di Harmutru, bahkan Ubohifa. Demikian dan terima kasih. Tetener nya ngumas fonan sablaik HWR ya nurwan ngiaran huk ainum fo i HWR balurin. Umdok kumway kurat umliktut dunia dunan fakna labahan wow leh amyante nang yut umot adat ngelian nang sesusdan khabruan nila meleh rani myante meh antau loksiu Femursak mas berdua dat ket el bahbab nang lohlim hibes bamab song liker kes tuvle yar badang lalu lim itelna siu ifak entaba loh katlan atau loh lobay ma ambana khwangat akay yang tetener otak ajante besar kita semua lihat bahwa ini masih daun kelapa dan entah adat at nala nalangun hubala mas mensebelah entahlah ahwah dananya sampai enrap
Awak teturat itu rat bah duat nabi hirmah ba lahir mahak betunuan hirmah ba menan ma tante bisa tak bah duat nabi bukan saja Banda Elat atau Banda Eli atau ke Harmutru, tetapi seluruh lapisan masyarakat kai besar. Ahwahi sumbih akayang bapelajar adalah anda faraan buat itu nalamaskan tablang ngambil kain-kain rat nopit besar terat dua di teren farajakar bakatit besar. Tetapi bagi siapa yang berperan naspedal padanya mau membuat suasana agenda secara keluarga ini supaya kurang bahkan hilang. Fugod ahwakan sundih maskan baik tau ngebel sa ensu karena manusia berasal tetapi dari hukum darbung ngebal pada poncang ketiga bunyinya unik dan bir remud. Selagi hidup daki pasti masih ada pada diri kita semua. Ingat itu. Dan di atas tanah ini. Dan satu saat perjalanan masing ini akan andar siapa yang tidak benar terhadap negeri ini kembali ke tanah aslinya. Termasuk Ainum yang entiak Fadih naman sebelah nah wan fa aindih asuin manan min pakla ahwaka termasuk ani wah bakaya sentahnon ini menjadi satu kekuatan untuk kenhanon it besar dalam tali persaudaraan. Duange mah fobtahim akayang amyante bisa mamhakai kayo. Bawa ke sana. Anan bakal masuk. Anan bakal.
Marin Hotelian Putih Agam Morakan Amfala Awarbal Warin For Leri Ia Wurin Ilangan Hariata Hareha Araman Ruantan Aram menghancurkan Tanah Abang khususnya Tanah Alat ia Gangai Hukume Lerleri Inherit nyalak Inhub On hoya namane mu tu menurun hoya Lerin hari itu sunma Nifel Gangai Hukume Hariata Ram Mersi Ramba Baik Ia Herda Hukum Madatwa Lerleri Umtalaga Al-Shut Dinakit ni Dos Bahala Nantanganna Balrayat Pemerintah TNI Masyarakat Mohadam Palania baik senang semangat akan bisa tidak tujuan adalah elati Palani maju dari dan dia sampai dari mati